pengawasan tahunan. Cuma di bulan akhir Januari ini Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP itu memerintahkan seluruh aktif ya Inspektorat Indonesia itu untuk mengawasi pelaksanaan vaksin. Ya, sehingga saya terpaksa merubah program dulu, walaupun ya seperti ini kita tetap tindak lanjuti, mungkin otomatis ada terpotong-potong lah, karena saya harus melaksanakan pengawasan vaksinasi. Nah, kita kan sudah ada di vaksinasi tahap pertama kan sudah dilakukan, itu harus kami laporkan nanti ke Jakarta. Jadi ya, kalau saya sebut agak terganggu program kami ya pastilah. Sehingga yang ini juga baru masuk ini ke biasa. Jadi saya belum baca nih. Saya nggak bisa. Itu baru pagi ini masuk. Baru pagi ini masuk. Dan memang kebetulan untuk jadi bahan pertimbangan di sini yang di sana itu masyarakat. Jadi masyarakat ini sedikit banyaknya menerima intervensi secara halus gitu kan. Jadi mendapatkan intervensi secara halus dari oknum-oknum terkait gitu Pak. Jadi memang kasihan sekali masyarakat ini. Kalau masalah perihal bukti kan udah kita kasih ke inspektor ke tipikor gitu kan. Ini untuk pengenangannya aja lebih, bukan saya mendesak ya Pak ya, bukan mendesak dan bukan mengintervensi, bukan. Jadi ini untuk bahan pertimbangan karena masyarakat yang kasihan. Ini pun kebetulan saya bawa korban satu. Jadi ada korban satu saya bawa. Takutnya kan ada berat nih. Gimana? Ini kan harus pelajari. Iya. Kalau menurut saya harus didalami lagi. Ini akan turun ke lapangan kita membantu. Biasanya seperti itu. Cuman saya kan belum bisa menjawab sudah sampai sejauh mana hasil penanganan di baru masuk kan. Saya harus pelajari dulu. Nanti kalau menurut saya masih katakanlah saya belum yakin bisa didalami. Tapi kalau saya yakin dengan hasil tim, tinggal kita laporkan kepada yang mereka dalam hal ini kepolisian dan kepala daerah. Ya, soalnya itu di bawah juga sekarang ini banyak masyarakat yang dipanggil, terus panggil itu yang diadukan ceritanya nih. Jadi ada masyarakat beberapa yang nggak dapat, tapi nggak bikin aduan ke LSM ya, karena yang pertama faktornya ada beberapa memang karyawannya oknum kades tersebut, terus ada beberapa yang memang dekat dengan oknum kades tersebut, jadi itu dipanggil ke rumahnya kades. Nah itu untuk memberikan keterangan bahwa memang ada kebijakan dari pemerintah desa gitu kan. Dan yang saya sesalkan itu dari awal ada beberapa yang tanda tangan sama pengaduan ke LSM GMBI, tapi selang beberapa waktu ada 5 orang yang dipanggil ke rumah kades. Itu saya dapat keterangan dari oknum RT-nya yang memang membawa masyarakat itu ke rumah kades 5 orang. Jadi semacam ditakut-takuti lah. Jadi orang ini lapor bahwa dia ditekan. Dia nggak melapor, cuma saya dapat aduan bahwa memang kemarin dia tanda tangan ke Pak Ade, katanya dipanggil sama kepala desa kan begitu. Nah, saya klarifikasi ke RT-nya tersebut kan, dan RT-nya pun mengiyakan. Alasannya apa? Ya karena tanda tangan di saya, gitu kan. Tanda tangan ini cuma pernyataan bahwa memang benar mereka itu mendapatkan bantuan, nah dipotong dengan target tadi rumah masing-masing. Nah bila mana yang merasa silakan tanda tangan. Tapi kalau yang belum merasa, ya nggak, jangan dong. Gampang itu saat itu ya yang merasa semua dipotong. RT-nya pun mengakui, dan RT-nya pun mengakui bahwa ada perintah dari kepala desa. Yang penting ya. Saya punya bukti pengakuan dari pihak RT itu full. Saya dokumentasi saya, dan pihak kepala desa pun pas pertama saya konfirmasi itu malah menantang saya. Menantangnya gimana? Bila mana terbukti perangkat saya bersalah, maka akan saya arahkan untuk digantikan 10 kali lipat. Itu tantangan kepala desa saya. Sedangkan memang kenyataannya betul ada yang seperti itu. Dan itu kalau saya dapat keterangan dari satu sumber, mungkin itu 50-50. Saya bisa dapat saya. Cuma karena beberapa sumber saya mendapatkan informasi dari masyarakat,
dari RT. Jadi gini aja Pak, ya namanya orang ya, bisa saja berbagai pihak pasti menerangkan dirinya masing-masing. Iya, itu dah. Yang jelas itu nggak boleh ada potongan. Tapi kalau terbukti ada potongan, itu akan ada risikonya, ada sanksinya kan begitu. Nah, saya belum bisa menjawab hasil uji karena saya harus belajar dulu. Karena baru selesai tadi pagi baru masuk ke dasarnya. Mungkin di depan atau kapan kalau ada arti yang sudah kami sampaikan, bolehlah ditanyakan. Tapi dalam pengertian artian umum saja lah. Kalau yang teknisnya mah, karena LHP itu sifat rahasia. Jadi kami harus menjaga itu baik yang diperiksa maupun yang tertuduh lah katakan seperti itu. Karena kita menganut asas peraduga tak bersalah. Nah, sekarang kalau terjadi dampak atau efek dengan proses ini, kalau bisa akhirnya berinisiatif mengambil orang dalam tanda kutip menekan, saya pikir bisa disampaikan untuk siapa yang ditekan. Nah, itu sudah amat baik. Karena kalau kita warga negara kan salah satunya hak hidup kan. Jadi kalau ditekan karena dia menyampaikan sesuatu, itu bisa kita bikin kasus baru kalau memang itu terjadi. Jadi saya pikir kepala desa nggak perlu lah. Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, tenang-tenang aja kan. Nggak perlu khawatir kan. Dan satu Pak, saya izin bertanya ya, untuk penanganan Bapak selaku Kepala Inspektorat Lebak ya, kedepannya seperti apa Pak untuk penanganan perihal ini? Jadi begini, kita punya MOU ya, jadi ada kerjasama antara APH dengan API. Udah dari tingkat pusat nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kejari sama Kapolri, turun sampai tingkat provinsi, Gubernur, Kejati, Kapolda, turun sampai di tingkat kabupaten. Jadi di situ diatur bahwa ketika ada dumas pengaduan masyarakat, kayak APH, itu APH harus mengkoordinasikan dengan API. Jadi ada koordinasi, artinya ditangani juga oleh inspektorat. Nanti ketika ditemukan ada unsur pidananya, mens reanya, itu nanti jadi ranah APH, aparat penegak hukum. Itu karena yang berhak menjarakan kan pengadilan. Kalau kami kan enggak. Kami sanksi administratif aja kalau API itu. Tapi kalau nanti ditemukan dalam kasus ini hanya tindak administrasi, tidak ada mens rea, ya, artinya memang ada diambil, tapi karena kesepakatan dia dikembalikan administratif itu namanya. Berarti tidak perlu sampai tapi kalau misalnya mengambil ini bukan karena kesepakatan, sebab ada beberapa desa yang sudah kita periksa itu justru masyarakatnya yang ini. Contoh begini, ada BLT katakanlah tersebutlah Panggarangan misalnya, nah kita ada di situ yang cuma 7 keluarga yang dapat. Ternyata di situ punya tradisi kalau dapat bantuan harus dapat semuanya, sehingga mereka membuat kesepakatan. Nah, ternyata di kesepakatan ini nggak semua bulat, ada aja yang melaporkan, sehingga tertuduhlah kepala desa ini. Untuk kepala desa ini bisa membuktikan bahwa masyarakat ini yang sebenarnya bersepakat untuk membagi. Jadi misalnya 600, hanya dia dapat 300 juga. Maksud saya gini Pak, langkah Bapak ke depannya. Iya, langkahnya, jadi kami administratif kami nanti yang mengambil. Tapi ketika ditemukan unsur pidananya akan kami kembalikan ke APH. Itu.